الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah. Kepada seluruh pengurus keluarga besar Masjid Agung Sunda Kelapa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa 2 tahun lebih kita tidak berjumpa. Dengan halangan dan kendala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala juga berakhir dengan kehendak Allah. Datangnya merupakan peringatan ujian bagi kita semua. Kepergiannya memberikan peringatan agar kita selalu ingat bahwa musibah yang datang menimpa bangsa kita, negeri kita, tidak luput dari dosa yang dilakukan oleh kita semua. Hingga Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apa saja yang kamu terima, ketahuilah semua itu dari Allah. Yang datang dari Allah segala kebaikan. Tapi keburukan, bencana, musibah yang menimpa kamu, semua adalah perbuatan-perbuatan kamu yang mengundangnya. Allah Subhanahu wa taala masih berbelas kasihan terhadap kita. Allah berikan peringatan untuk membuat kita sadar, menyadari bahwa kita sedang menjalankan amanat dan tugas yang berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Pada kajian malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji bersama-sama mengenai al-amanah. Mengenai al-amanah. Amanah yang kita akan kaji di sini bukan amanah dalam arti yang sempit seperti yang kita kenali, kita fahami, seorang menitip sesuatu kepada kita, kemudian seorang yang amanah mengembalikannya sebagaimana keadaannya, tapi yang dimaksudkan dari amanah ini adalah status hidup kita yang merupakan amanah yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang membuat langit, bumi, gunung menolak untuk menerimanya. Mereka lebih suka hidup tidak berstatus amanah, dikendalikan, dikemudikan oleh Allah, tapi tidak akan mempertanggungjawabkan diri mereka di hadapan Allah. Pada ayat 72 dari suratul Ahzab, Allah menjelaskan hakikat yang besar ini. Ini bukan hal yang kecil, tapi merupakan hakikat yang amat besar. Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, Allah yang berbicara, telah menawarkan kehidupan yang berstatus amanah kepada langit, kepada seluruh benda-benda langit, kepada seluruh benda yang terdapat pada setiap galaksi, termasuk diantaranya
matahari kita beserta seluruh planet yang mengitarinya. Allah pernah tawarkan status kehidupan yang bersifat amanah ini kepada seluruh penduduk langit. Termasuk diantaranya malaikat-malaikatnya. Wal ard, demikian pula kepada buminya. Wal jibal, kepada gunung-gunung yang begitu kokoh dan kuat. Tapi fa'abaina an yahmilnaha, seluruhnya menolak, tidak siap untuk menerima kehidupan yang berstatus amanah. Wa ashfaqna minha, dan seluruhnya khawatir dan takut tidak mampu menjalankan amanat sebagaimana yang Allah amanatkan. Tapi ternyata di antara makhluk ada yang siap menawarkan diri mereka. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia tampil untuk menerima, bukan hanya menerima, bahkan menawarkan dirinya, bukan hanya menawarkan dirinya, bahkan siap untuk menginfakkan sejumlah harta yang besar. Demi apa? Meloloskan dirinya sebagai calon orang yang menerima amanah. Mungkin sebagian orang mengatakan, kapan Allah pernah menawarkan kepada kita? Kita tidak perlu bertanya tentang hal ini, tapi kita masing-masing bertanya pada diri kita. Bagaimana karakter manusia, sikap mereka di saat mereka ditawarkan jabatan. Sebagian besar manusia mundur menolak untuk menerima, apakah maju untuk menawarkan diri? Ini merupakan fakta realita ya, yang ada pada manusia yang tak diingkari. Dengan pilihan, dengan kehendak, juga dengan adanya nafsu. Di samping nafsu ada akal yang membuat mereka dapat berfikir dengan benar. Rasul yang diutus, Quran yang diturunkan. Kalau mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak merasa punya kemampuan dan layak menerima, mereka akan mengatakan, mohon maaf, saya tidak mampu untuk menerima amanat. Tapi ternyata kita jumpai mereka-mereka yang telah diberikan kekayaan, pengaruh, masih tidak puas. Walaupun mereka tidak layak untuk menerima, tidak punya kemampuan untuk menjalankan amanat Allah, mereka menawarkan diri mereka. Mereka juga mengorbankan harta mereka. Mereka juga melakukan propaganda yang bermacam-macam. Bahkan trik-trik kotor juga dilakukan. Di saat mereka berkuasa, mereka juga menggunakan tangan besi tidak ragu-ragu untuk menumpahkan darah manusia, sebagaimana yang kita saksikan dilakukan oleh para diktator di atas muka bumi. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa semua yang mereka perbuat kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, Allah gambarkan orang semacam ini, innahu kana zaluman jahula. Yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung, ternyata diterima oleh manusia. Padahal dia tidak layak untuk menerimanya. Sesungguhnya orang semacam ini benar-benar amat-amat zalim dan amat-amat bodoh. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara kata zalim dan zalum. Begitu juga jahil dan jahul. Kalau zalim menunjukkan seorang yang berbuat aniaya. Tapi dia sadar dirinya sedang berbuat aniaya. Tapi kalau zalum, orang yang luar biasa dahsyat kezalimannya, sudah berbuat zalim aniaya, merasa dirinya sedang menegakkan keadilan dan melakukan perbaikan. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam suratul Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka, jangan kalian merusak di muka bumi. Mereka menjawab, siapa yang merusak? Justru kami sedang melakukan perbaikan. Perbaikan atas dasar apa? Atas dasar hawa nafsu mereka, bukan atas dasar kebenaran. Mereka tidak pernah sama sekali mengembalikan pendapat, fikiran, sikap mereka di hadapan kebenaran secara objektif, tapi kebenaran menurut mereka. Seperti ucapan Fir'aun, ma urikum illa ma'ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kalian tidak perlu banyak bicara, ikuti saya,
saya akan mengajak kalian menuju jalan yang lurus. Walaupun yang dilakukan Fir'aun merupakan perbuatan yang brutal, memperbudak Bani Israel, membunuh pria-pria mereka, mempermalukan wanita-wanita mereka, dan menganggap dirinya sebagai Tuhan yang patut untuk disembah. Ini menggambarkan orang-orang yang benar-benar zalim. Sedangkan kata jahul menggambarkan orang yang memiliki apa? Kebodohan yang bersifat ganda. Kalau jahil orang bodoh, yang tahu dirinya bodoh dan siap untuk menerima pendidikan. Tapi kalau jahul, sudah bodoh, merasa diri mereka paling apa? Paling pandai, tidak menyadari dirinya bodoh. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu Allah gambarkan, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia ini benar-benar amat zalum, aniaya, lagi amat bodoh. Lalu Allah terangkan, dari amanat ini nanti Allah akan memisahkan siapa yang beriman, yang menyadari bahwa seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya amanat. Dia mempertanggungjawabkannya dengan baik, menempatkan di tempat yang Allah perintahkan. Sedangkan yang satu lagi yang mengkhianati amanat Allah, ingkar kepada Tuhannya, menyalahgunakan nikmat Allah di tempat-tempat yang dimurkai Allah. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahim. Dari ujian ini Allah akan menyiksa, menghukum mereka para munafik yang menyembunyikan kekafiran di dalam, walaupun menampakkan keimanan di luar, yang melanggar amanat, dan itu merupakan salah satu dari sifat orang munafik. Bahkan yang paling utama, idza tumina khana, bila diberikan amanat dia berkhianat. Allah akan menghukum, menyiksa orang-orang yang munafik, baik pria maupun wanita mereka. Dan demikian pula kaum musyrikinnya yang mempersekutukan Allah, padahal Allah menciptakan mereka tanpa sekutu. Dan Allah akan menerima taubat orang yang beriman, baik pria maupun wanita. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahu tidak para jamaah sekalian, bahwa Nabi kita menggandengkan antara amanat dan iman. Orang yang tidak memiliki amanat berarti tidak terdapat keimanan di hatinya. Dalam satu hadis yang sahih Nabi kita mengatakan, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman di hati seseorang apabila dia tidak sama sekali menjalankan amanat dan memiliki rasa tanggung jawab. Wala din, dan tidak ada din, tidak ada agama di hati seseorang apabila dia tidak menepati janjinya. Oleh karena itu Nabi menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap orang dari kalian ra'in, bertanggung jawab atas apa-apa yang Allah amanatkan kepadanya. Seorang pemimpin, dia betul-betul mengemban amanat yang berat pada rakyat yang dibawahinya. Semakin luas wewenangnya, semakin besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mengkhianati amanat yang Allah amanatkan pada rakyatnya, Allah haramkan baginya untuk mencium bau surga. Allah haramkan baginya mencium bau surga walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia melakukan ibadah-ibadah ritual selaku orang muslim, bisa dia mengkhianati amanat Allah, Allah haramkan baginya mencium bau surga. Oleh karena itu, sebagai imbalan bagi orang yang berlaku adil, menjalankan amanat, orang yang pertama dinaungi Allah di hari kemudian nanti di padang mahsyar, ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungan Allah, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil yang menjalankan amanat Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Satu hari ketika Nabi sedang berkumpul bersama sahabatnya di dalam masjid, seorang A'rabi Badui masuk ke dalam masjid. Tahu-tahu nyeletuk memotong pembicaraan Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat akan datang? Kapan berakhirnya kehidupan dunia ini?" Nabi terus berbicara kepada sahabatnya hingga sahabat beranggapan Nabi tidak mendengar. Ada lagi yang beranggapan Nabi dengar tapi tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Selesai Nabi berbicara, dia mengatakan, "Man urahu yas'aluni anis sa'ah." Siapa tadi yang bertanya tentang apa? Kiamat. Akhirnya Badui tersebut mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhir sa'ah." Begitu amanat Allah disia-siakan dan tidak ditegakkan, nantikan saat kiamat telah dekat dari kalian. Ini merupakan hadis sahih diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, satu masyarakat, satu negara yang pemimpinnya menegakkan keadilan walaupun bukan dari kalangan muslim, Allah Subhanahu wa taala jadikan masyarakatnya penuh dengan kerukunan dan keharmonian. Allah buka pintu rahmat dan keberkahannya di dunia, tapi di hari akhirat karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berikan janjinya kepada mereka. Tapi satu masyarakat, satu negara yang dipimpin oleh orang-orang yang zalim, tidak adil, berkhianat terhadap amanat Allah, Allah akan angkat rahmat dan keberkahannya dari mereka dalam kehidupan dunia, sedangkan di hari akhirat orang yang zalim tadi akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan tokoh-tokoh yang berbuat kezaliman, ditempatkan fid darkil asfali minan nar, di tempat yang paling rendah dari azab api neraka. Seorang suami bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Istri juga mengemban amanat. Sebagai seorang istri menjalankan tugasnya terhadap suami, begitu pula terhadap anak-anak. Apabila pasangan suami istri terikat dengan rasa tanggung jawab, bahwasannya kehidupan ini amanat, akan membuat mereka bekerja sama, bukan melakukan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, tapi suami istri merasa bahwa mereka merupakan bermitra dalam menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga mereka akan damai. Beban yang berat dipikul bersama, dalam mendidik anak juga bersama-sama, masing-masing berlomba-lomba untuk menjalankan amanat Allah. Tidak berhitung. Karena apa? Karena masing-masing menginginkan betul-betul untuk menjadi sebaik-baiknya manusia yang meneladani Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan Al-Amin. Tapi rumah tangga yang pasangan suami istri tidak menyadari bahwa kehidupan mereka amanat, yang ada saling menuntut, saling menghujat. Dengan mudah persoalan kecil akan menimbulkan pertentangan, perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada umat manusia yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan anak-anak keluarga kalian dari azab api neraka. Bukan hidup tidak terikat dengan aturan Allah dan petunjuknya, tapi kita hidup menjalankan amanat Allah. Pada saat seorang menjalankan amanat Allah, bukan berarti hidupnya menjadi sempit, hidupnya menjadi gelap, atau hidupnya menjadi susah. Sebaliknya, orang yang menjalankan amanat Allah, rahmat keberkahan Allah akan curahkan pada mereka. Sedangkan yang meninggalkan jalan Allah, yang berkhianat terhadapnya, orang-orang semacam ini, hidupnya akan selalu dalam kegelisahan, keresahan, dan kegelapan. Jauh dari rahmat Allah. Rumah tangga mereka tidak akan pernah merasakan sakinah. Yang ada hanya letupan-letupan api, bahkan terkadang merupakan larva dalam kehidupan mereka. Ini merupakan hari ini sekalian apa? Merupakan keadaan kondisi yang betul-betul amat menyedihkan bagi mereka-mereka yang beranggapan meninggalkan jalan Allah merupakan jalan kepuasan, kebahagiaan, atau kesenangan. Sebaliknya, berjalan di atas kebenaran akan membuat kita menyatu dengan alam raya langit buminya.
dan seluruh isinya sama-sama mengagungkan Allah, bertasbih kepadanya, dan kehidupan mereka akan betul-betul memiliki makna dan nilai tersendiri. Dalam suratul Nisa, Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan tentang pentingnya kita menjalankan amanat dan menyerahkan kepada ahlinya. Ayat ini turun dalam masalah pemerintahan, masalah kepemimpinan, tapi maknanya bersifat umum, mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Allah menyeru orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan, menunaikan amanat-amanat kepada ahlinya. Menjelaskan bukan hanya satu amanat, tapi amanat yang luas, ya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ada amanat yang kembali kepada individu, yang namanya al-amanatul fardiyah, ada amanat sosial, ya. Ada amanat, hadirin sekalian, yang lebih luas lagi. Bukan hanya sebatas hubungan antara kita dengan manusia, tapi juga alam raya. Allah perintahkan kita untuk menjaganya dan tidak melakukan kerusakan. Oleh karena itu seorang mukmin, perbuatannya, sikapnya, tutur katanya jauh dari hal-hal yang menimbulkan kerusakan bagi sekitarnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Ini berlaku untuk pemimpin, berlaku juga untuk rakyat. Pemimpin dengan amanat jabatan kekuasaan yang Allah berikan, Allah perintahkan dia menegakkan keadilan. Dengan sendirinya memperlakukan rakyat di hadapannya sama tanpa membeda-bedakan mereka. Bagaikan air, walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Begitu pula sikap seorang pemimpin dalam memperlakukan rakyatnya. Jangan karena yang naik dari NU begitu berkuasa, hanya urusan NU dan orang-orang NU yang diperhatikan. Naik dari Muhammadiyah, yang diperhatikan hanya orang-orang Muhammadiyah. Dari Golkar yang diperhatikan orang Golkar. Dari PDI yang diperhatikan orang PDI. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini merupakan apa? Merupakan ghanimah, kesempatan. Tapi kalau mereka menyadari bahwa ini amanat yang di atas pundaknya, bukan hanya orang yang segolongan dengan dirinya, tapi semua yang di bawahnya merupakan tanggung jawabnya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kalau seandainya seekor keledai di tepi sungai Furat tergelincir, saya khawatir akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak perbaiki jalannya? Padahal dia di Madinah, Furat terdapat di Irak. Orang begitu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan takut kepada Allah dan hari akhirat, maka tangannya berlumuran darah, dia menganggap bahwa tangannya berlumuran misik yang harum semerbak. Dia tidak menyadari bahwa perbuatannya perbuatan yang tidak wajar. Karena apa? Karena jiwanya kosong dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terhadap rakyat, Allah memerintahkan kalian menyerahkan amanat kepada ahlinya pada saat seseorang memiliki hak untuk memilih seorang pemimpin. Baik itu lurah, wali kota, atau dia seorang gubernur, atau seorang pejabat tinggi, atau memilih seorang RT. Atau seorang istri memilih suami. Suami memilih istri, pilihan ini akan menentukan apakah hidupnya baik, lurus, atau hidupnya menyimpang. Maka serahkan kepada ahlinya. Seorang pemimpin yang memang beriman, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan, memiliki betul-betul ilmu dalam bidangnya, amanat diserahkan kepadanya. Kalau kita telah melihat pertimbangan ini, dia berkhianat, kita bebas dari tanggung jawab. Tapi kalau dia tahu bahwa ini orang tidak layak, orang ini tidak memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, dia pilih dan dia tunjuk, walaupun hanya satu suara, maka seluruh kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, dia ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pemimpin yang baik dan adil
Sedangkan kita lupa bahwa suara kita merupakan amanat yang harus kita berikan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Jangan lihat apakah dia dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari PKS, dari Golkar, tapi lihat orang tersebut beriman, bertakwa, adil, memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidangnya apa tidak? Dan jangan kita mudah percaya melihat janji-janji, kampanye-kampanye yang indah, tapi lihat sebelum dia mencalonkan bagaimana pribadinya. Kalau sebelum dia mencalonkan pribadinya tidak baik, kita berikan kepercayaan kepadanya, ini hanya merupakan kepercayaan terhadap janji-janji palsu. Dalam hal ini hadirin sekalian, saya tidak memberikan suara saya kepada seseorang, tapi maksudnya memberikan edukasi kepada kita kaum muslimin bahwa hal ini bukan hal yang sepele. Ada sebagian orang mengatakan itu kan bukan imam dalam sholat. Tidak harus dia orang yang beriman. Siapa yang mengatakan demikian? Kalau yang memimpin orang yang tidak takut pada Allah, yang tidak beriman kepadanya, apa jadinya? Oleh karena itu Allah perintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya, kepada orang yang tepat, yang mampu, yang memang layak untuk menerima. Dan seorang pemimpin wajib dengan jabatan yang Allah berikan kepadanya, memilih pembantu-pembantunya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bukan karena pertimbangan partai atau koalisi, atau katakan madhab dan lain sebagainya. Ini yang merusak kita semuanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kalian memberikan keputusan di antara manusia, hendaklah kalian berikan keputusan dengan cara yang adil. Bukan berpihak karena kecondongan pribadi, kelompok, golongan, atau ada pesanan. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan bimbingan, petunjuk dan nasihat bagi kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat perbuatan yang kalian lakukan. Ucapan kalian, walaupun dalam keadaan sendiri atau sembunyi, semua diketahui oleh Allah. Dan kelak kalian akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Oleh karena itu mengapa dalam setiap sholat kita diperintahkan membaca suratul Fatihah dan selalu kita diingatkan akan Maliki Yaumiddin yang turun tangan langsung untuk mengadili kita semua. Oleh karena itu para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salah satu karunia Allah, anugerahnya yang tak terhingga, tuntunan agama kita, syariatnya, bimbingannya dibangun di atas apa? Al-amanah. Hingga hak-hak Allah terjaga, terpelihara. Demikian pula hak-hak manusia juga dijaga, dipelihara. Karena apa? Karena rasa tanggung jawab kita terhadap Allah. Bukan bertanggung jawab di hadapan atasan, atau di hadapan presiden, atau di hadapan DPR, yang tidak mampu untuk mengetahui apa yang kita lakukan dalam kesendirian, dalam keadaan tersembunyi. Tapi kita bertanggung jawab langsung di hadapan Allah yang mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, apa yang kita ucapkan di tengah keramaian ataupun kesendirian. Kalau ini terbangun dalam jiwa kita, insya Allah setiap orang akan berhati-hati pada saat dia berbicara, karena lidahnya amanat. Kelak dia akan ditanya. Pada saat dia melihat, pada saat dia mendengar, pada saat dia melangkah menuju satu tempat atau mengambil sikap, dia khawatir kalau dia akan mengalami betul-betul kerugian di hari akhir. Maka tak heran Allah bersumpah bismillahirrahmanirrahim wal asri, demi masa. Masa ini merupakan apa? Modal kita. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kebanyakan manusia mengalami kerugian yang amat dahsyat atau berada dalam keadaan yang benar-benar akan menjerumuskan dirinya dalam kerugian. Kenapa? Karena ternyata potensi amanat yang Allah berikan kepadanya dipergunakan hanya untuk dunianya yang singkat. Dia lupakan akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu mereka yang diselamatkan Allah, yang mendapatkan janji Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang dikecualikan dari orang yang merugi, yang beriman kepada Allah, yang selalu merasakan kehadiran Allah di hatinya, beriman kepada hari akhir yang akan mengadili manusia di hari tersebut.
Kemudian wa amilus shalihat, mereka juga istiqamah dalam mengerjakan amal-amal soleh. Baik terhadap keluarganya, terhadap masyarakat di sekitarnya. Begitu pula terhadap bawahan orang yang bekerja di bawah. Terhadap anak-anaknya, anak terhadap orang tuanya. Kalau ini dibangun semua atas dasar amanat, insya Allah akan menggugah hati setiap orang. Walaupun jauh dari pengawasan, dia akan selalu betul-betul menjaga amanat yang diamanatkan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu amanat dan iman berdampingan dan tak terpisahkan. Yang tidak ada amanat, orang tersebut berarti tidak memiliki iman sedikit pun. Dan saya yakin seorang ibu akan merasa aman di saat suaminya penuh dengan tanggung jawab dan takut pada Allah. Walaupun di luar, walaupun jauh dari pandangan matanya, suaminya yang takut kepada Allah dan menyadari bahwa hidupnya amanat tidak akan pernah menyia-nyiakan istrinya. Begitu pula seorang suami yang menyadari bahwa istrinya penuh dengan tanggung jawab dan takut kepada Allah, menyadari kehidupan rumah tangganya merupakan amanat, bersama-sama akan ditanya di hadapan Allah, sang suami akan merasa aman. Akan betul-betul mendapatkan dukungan dari istrinya. Nah, kalau dua-duanya bekerja sama mendidik anak mereka, memberikan juga motivasi yang baik, pembekalan tentang keimanan kepada Allah, lalu mengingatkan pada mereka, nah, hidup ini singkat dan pendek. Apa yang Allah berikan kepada kamu kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Fattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini merupakan ucapan-ucapan yang selalu disampaikan Rasul kepada sahabatnya, sederhana, tidak berbelit-belit dan bertele-tele, tapi mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Maka dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, begitu pula mengkhianati Rasul dan mengkhianati amanat di antara sesama kalian. Padahal kalian tahu bahwa perbuatan ini perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiakan amanat, hidupnya tidak akan pernah damai. Hidupnya akan bergelisah, selalu merasa diburu-buru. Bahkan dalam tidurnya pun mimpinya yang datang kepada merupakan mimpi buruk. Nah, kita ingin damai dengan diri kita, damai dengan alam di sekitar kita, damai juga di tengah-tengah manusia, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mendatangkan madarat, yang merugikan mereka. Pada saat kita hidup dalam keadaan damai. Waktu meninggalkan dunia, pada detik-detik sakaratul maut, kita meninggalkan dunia dengan rasa aman dan lapang. Dan pada saat itu akan mendapatkan sambutan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikianlah para jamaah sekalian, kita harapkan masjid-masjid, ulama-ulama betul-betul menjalankan amanat Allah, menyampaikan risalah Allah. Jangan masjid dijadikan sebagai apa? Masjid dijadikan sebagai alat oleh mereka-mereka yang menginginkan dunia. Pada hari-hari biasa nggak datang, atau rombongan mereka dengan partainya datang ke masjid, bertanya tentang kebutuhan masjid, mau berikan bantuan, kemudian setelah itu minta dukungan. Orang-orang semacam ini yang merusak citra agama kita. Oleh karena itu, kita berharap masjid betul-betul menjalankan dan menyampaikan risalah Allah sebagaimana adanya. Dan kita harapkan mudah-mudahan Masjid Agung Sunda Kelapa ini, sebagaimana yang Ibu telah lalui bersama bapak-bapak sekalian, masjid yang betul-betul ingin berkumpul dan mengumpulkan orang di jalan Allah. Dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka di hari akhir nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan mendidik keluarga anak-anak kita agar mereka istiqamah di atas jalan Allah. Hidup istiqamah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, kealpaan. Begitu pula sebaliknya, semoga Bapak Ibu kita semua, anak-anak keluarga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan hati kita. Allah berikan kita rezeki yang halal,
yang bersih, yang penuh keberkahan, dan dijauhkan dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.